Salam sejahtera, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan yang maha baik, yang maha kasih, yang telah memelihara hidup kita dari waktu ke waktu. Sehingga pada malam hari ini kita boleh bertemu lewat ibadah sektor yang kita lakukan di tengah keluarga kita masing-masing. Biarlah ini semua menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Apapun yang terjadi, senantiasa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan puji Tuhan kita boleh bertemu kembali setelah kami sendiri melewati masa-masa sulit tengah kehidupan ini, menderita sebuah penyakit kurang lebih 2 bulan. Semoga ke depan Tuhan semakin memulihkan, memberikan kekuatan baru kepada kita semua untuk melanjutkan pelayanan dalam gereja Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebelum kita menyambut khotbah ibadah sektor malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang telah berkenan memelihara hidup kami sampai pada malam hari ini. Biarlah pertemuan kami pada malam hari lewat ibadah sektor semakin memuliakan nama Tuhan, semakin memperbesar iman kami untuk makin teguh berpegang kepada firman-Mu. Apapun liku-liku kehidupan yang harus kami lewati di tengah kehidupan ini. Jadikan kami Tuhan menjadi pemenang atas semua pergumulan dalam membangun iman kami selagi kami masih hidup di dunia. Kelak surga akan menjadi Tuhan karuniakan bagi kami sebagaimana janji-Mu. Firman-Mu yang akan kami perdengarkan di tengah kehidupan kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kan pengajaran dan didikan dari firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah ibadah sektor pada malam hari ini Minggu 3 September 2021 Bapak Ibu Saudara-saudara diambil dari kitab Lukas. Pasal yang kedua diawal dari ayat 41 berakhir pada ayatnya yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan semua cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan kita pada naskah khotbah kita ibadah sektor malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berpegang kepada tema khotbah minggu, hidup dalam didikan Tuhan. Karena intinya tidak jauh beda
dengan pemaparan khotbah pada hari Minggu yang lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandangan umum di tengah-tengah masyarakat kita mengatakan bahwa orang tua dalam satu-satu keluarga mempunyai peranan penting yang mencakup seluruh eksistensi kehidupan satu keluarga. Seperti misalnya peran memberi keteladanan kepada anak-anak, menjadi pemimpin dalam mengayuh bahtera keluarga, mengarungi lautan kehidupan ini. Ada arah dan tujuan yang jelas dan pasti. Orang tua juga berperan sebagai guru pendidik yang mengajari dan mendidik anak-anak terhadap hal-hal yang patut dan hal-hal yang tidak patut. Hal ini berarti bahwa orang tua bertanggung jawab atas perilaku sang anak seiring dengan pertumbuhannya. Orang tua tidak bisa menyerah terhadap keadaan. Hal ketiga yang penting adalah orang tua berperan sebagai imam dalam keluarganya. Ia harus memberi contoh ketaatan soal urusan ketuhanan, sehingga iman keluarga menjadi iman yang berkualitas, baik, dan berkontribusi yang baik kepada masyarakat di dalam kehidupan masa kini juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, selain menyadari peranan orang tua dalam satu-satu keluarga, hal yang tidak dapat diabaikan adalah orang tua yang mengenal pribadi-pribadi dari anak-anak anggota keluarga, supaya orang tua tidak salah memberi bimbingan dan tuntunan kepada sang anak. Orang tua kita Batak merumuskan, molo onom anakon ba onom macara marmudu-mudu sudi. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini. Orang tua harus kaya metode pengajaran dan cara pendidikan kepada anak-anak, dan jangan sampai memaksakan hal yang tidak dapat diterima anak-anak, terutama dalam rangka pertumbuhannya, tidak dihantui oleh kekecewaan dan penyesalan. Demikianlah yang terjadi saudara-saudara dalam cerita Nas ini. Yusuf dan Maria yang tidak mengenal Yesus, itulah yang membuat mereka susah dan bingung sendiri. Di usia Yesus yang menanjak remaja umur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawa Yesus merayakan Paskah di Yerusalem, yang dilakukan di Israel tiap-tiap tahun sebagai peringatan kelepasan mereka dari tulah yang terjadi di Mesir. Sesungguhnya kepada Maria ibu Yesus telah diberitahukan oleh para malaikat bahwa Yesus yang dilahirkannya itu adalah anak Allah, juru selamat manusia. Karena arti kata dari Yesus adalah juru selamat. Namun semua pemberitahuan dan tanda-tanda yang diperlihatkan disimpan Maria di dalam hatinya. Maka saat Maria dan Yusuf hendak kembali ke Nazaret setelah 1 hari perjalanan merayakan Paskah di Yerusalem, mereka mencari Yesus di antara rombongan. Ternyata Yesus tidak ditemukan. Maka mereka kembali ke Yerusalem selama 3 hari mencari Yesus. Akhirnya Yesus ditemukan. Yesus ditemukan di Bait Suci, berdialog dengan para ahli agama Yahudi. Lalu Maria berkata, "Nak, kami sudah capek mencari engkau. Apa yang kau lakukan?" Jawaban Yesus malah membingungkan semua orang yang ada di Bait Suci itu. Jawaban Yesus, "Apakah tidak engkau tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Walau demikian, saudara-saudara, Yesus sebagai anak menuruti orang tuanya untuk pulang bersama-sama orang tuanya ke Nazaret. Saudara-saudara, khotbah ini hendak mengangkat juga tentang masa remaja Yesus. Ia ikut bersama Maria ke Bait Suci Yerusalem merayakan hari besar orang Yahudi. Ia belajar taat kepada Allah sejak masa usia remajanya. Ia memberi diri dan waktu dididik dalam Tuhan. Sampai tiba waktunya, Yesus membuktikan ketaatannya kepada Allah sampai mati di kayu salib. Yesus menunjukkan keteladanan yang sangat baik. Ia taat kepada Allah dan menghormati orang tuanya sebagaimana mestinya, karena ia bertumbuh dalam didikan Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut pendapat para ahli sosiolog,
kemanusiaan, masa akil balik atau masa perubahan dari anak-anak menjadi remaja atau dewasa perlu mendapat perhatian yang serius. Usia akil balik itu dimulai dari usia 12 tahun. Usia tersebut sang anak sedang mencari jati diri, mencari seseorang yang menjadi idola baginya dan seterusnya. Sehingga banyak hal yang ingin dinikmati tanpa berpikir tentang risiko. Disinilah peran orang tua sangat penting sebagai pendamping atau pembimbing bagi sang anak. Sebuah pertanyaan muncul di sini. Apakah anak-anak masa kini masih mendapatkan bimbingan seperti yang disebutkan? Dalam kaitan kepercayaan kepada Tuhan untuk usia remaja, usia pertumbuhan menjelang dewasa, amat penting diarahkan dan dibimbing, dibina dan didampingi supaya dalam diri sang anak ada pertumbuhan yang seimbang antara pertumbuhan fisik dengan imannya. Dan jika pokok ini diabaikan, maka akibatnya keluarga sang anak kelak yang akan kehilangan mereka. Padahal dalam setiap keluarga sang anak diharapkan membawa bendera keluarga di masa depan. Maka didiklah mereka supaya bertumbuh dalam Tuhan. Berkaitan dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang kita Batak juga menyanyikan anak kokido hamorau diau nang sotari hutanau pihak kadongan hugugo pemacari ada nang bodari lapas sekolah leki. Orang tua Batak mengharapkan bahwa status anaknya akan lebih bagus secara sosial maupun cara pengetahuan dari dirinya sendiri. Itulah cita-cita pada umumnya orang Batak. Tapi kadang-kadang cita-cita itu tidak sepadan dengan kasih orang tua memberikan bimbingan, dampingan, pengarahan kepada anak, khususnya masa pertumbuhannya. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan, khotbah ini mengingatkan kita bagaimana perhatian kita untuk mendampingi anak-anak kita, putra-putri kita dalam masa pertumbuhannya, masa remajanya, terlebih di zaman sekarang ini. Di sana-sini banyak yang mempengaruhi, yang bisa kelak menghilangkan jati diri mereka. Karena itu, berikanlah kasih kita kepada anak, mendampingi mereka dalam masa pertumbuhan, supaya mereka terdidik dalam Tuhan, akhirnya mampu membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut. Jadilah sebagai Tuhan Yesus, sebagai seorang anak yang taat kepada Allah dan menghormati orang tuanya sebagaimana mestinya. Itulah keteladanan yang bisa kita catat dan kita ajarkan kepada anak-anak kita di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami, menyadarkan kami atas kekurangan kami. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Tuhan mampukan kami untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kami supaya takut kepada Tuhan dan menghormati orang tua. Karena itulah perilaku yang terbaik yang Tuhan berkenan juga. Mendatangkan sukacita bagi keluarga di tengah-tengah dunia ini juga. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan, kami hanya mengucapkan pujian dan terima kasih. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bila firman ini kami hayati, kami jadikan menjadi sebuah informasi baru, inspirasi baru, kekuatan baru, untuk menunjukkan keyakinan dan percaya kami kepada Tuhan lewat pelaksanaan ajaran ini. Semoga dalam kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu yang ditimpa berbagai kesulitan hidup. Ada yang menderita penyakit, yang kesusahan oleh karena situasi ekonomi yang kurang menentu di zaman pandemi COVID-19 ini. Lihatlah kami Tuhan, lawatlah kami Tuhan. Sembuhkan segala penyakit yang ada di tubuh anggota jemaat-Mu. Bukanlah harapan baru bagi kami bahwa hari esok itu lebih bagus dari hari ini, supaya kami melangkah menuju hari esok penuh dengan pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin.